Mudah-mudahan penjelasan kami nanti bisa menjawab pertanyaan terkait update progres penyusunan kebijakan gaji dan tunjangan serta fasilitas ASN. Baik Bapak Ibu, seiring dinamika pembahasan dan penyusunan kebijakan dan manajemen kesejahteraan ASN ini, saat ini kami di Menpan tengah dalam proses transformasi perumusan kebijakan kesejahteraan ASN dengan mengelaborasi penyusunan kebijakan yang tadinya di RPP GTF menjadi RPP Manajemen Kesejahteraan ASN, sehingga menjadi kebijakan yang lebih matang, cermat, dan utamanya meningkatkan kesejahteraan ASN sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang ASN dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup kita semua dan kesejahteraan yang lebih adil dan layak. Nah, orientasi transformasi kebijakan pengelolaan kesejahteraan ASN ini selaras ya Bapak Ibu dengan orientasi peningkatan kinerja pegawai yang sudah diatur dalam PP 30 dan turunannya yang akan kami segera sosialisasikan dalam Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Dan tujuannya adalah memberikan pelayanan publik kita sebagai pegawai ASN kepada stakeholder ya, utamanya adalah masyarakat. Dan tahun 2018 yang lalu kami sudah bekerja sama dengan BPS untuk melakukan survei kepada PNS yang mewakili pegawai dalam berbagai jabatan dan golongan, baik pada instansi pusat dan instansi daerah. Dan survei itu disebut survei penilaian tingkat kesejahteraan sumber daya manusia aparatur. Dan perlu kami informasikan, ternyata hasil survei menunjukkan ketidakpuasan PNS terhadap aspek-aspek kesejahteraan ya, di mana penghasilan kurang mencukupi kebutuhan dan struktur gaji yang kurang proporsional seperti saat ini, di mana gaji pokok kita lebih rendah daripada tunjangan kinerja atau mungkin TPP yang berlaku di instansi daerah. Dan itu berdampak juga pada penerimaan manfaat pensiun kita, Bapak Ibu, yang ternyata setelah kita pensiun, manfaat tersebut tidak dapat optimal ya memenuhi kebutuhan dengan layak. Nah, ketimpangan kesejahteraan yang nyata ini yang ternyata tersebar nasional di NKRI kita yang menjadikan kita harus lebih cermat lagi dalam menyusun kebijakan kesejahteraan untuk pegawai ASN. Dari latar belakang yang tadi sudah saya sampaikan, hal-hal tersebut di atas menjadi landasan kami dalam menyusun kebijakan manajemen kesejahteraan ASN, di mana konten dan konteksnya nanti diharapkan dan harus mampu menjawab tantangan perubahan ya, baik organisasi di saat sekarang maupun di masa depan, dan utamanya dapat meningkatkan kesejahteraan kita semua sebagai pegawai ASN dan utamanya mendukung program pemerintah dalam penyederhanaan regulasi. Pendekatannya kami dalam menyusun RPP manajemen kesejahteraan ASN ini telah beberapa kali berkoordinasi dan membahas bersama kementerian lembaga terkait, dan kebetulan pimpinan kami Bapak Deputi SDM Aparatur sudah berkoordinasi langsung dengan Wamenkeu dan telah memaparkan seperti apa konsep RPP yang akan kami susun dan akan segera dibahas dengan kementerian lembaga terkait. Dalam waktu dekat ini kami akan segera sebenarnya sudah disusun ya, dan akan segera dilakukan pembahasan dengan KAL terkait. Kami namakan RPP ini RPP Manajemen Kesejahteraan Pegawai ASN. Nah, RPP Manajemen Kesejahteraan Pegawai ASN ini sebetulnya merupakan gabungan dari beberapa kebijakan yang mengatur gaji, tunjangan fasilitas, jaminan pensiun, jaminan hari tua, JKK, JKM, dan pangkat sebagaimana amanah dalam Undang-Undang ASN. Kami sebut di sini RPP ini adalah merupakan transformasi dari RPP GTF ya. Dan arahnya nanti RPP ini utamanya ya Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kepegawaian, tidak lagi mengutamakan senioritas pegawai, tapi kita melihat dari kualitas dan kontribusi tiap individu pegawai ASN, sehingga peraturan ini dapat menjadi landasan untuk menilai dan memposisikan sebetulnya di mana titik penghargaan yang layak dan pantas diberikan kepada pegawai tersebut. Konsep kesejahteraan pegawai ASN yang kami usung ini kami sebut, kalau pimpinan kami sebut adalah total reward Bapak Ibu.
Yang pertama kami sampaikan dulu adalah penghasilan dasar yang berupa gaji. Penghasilan dasar yang dalam bentuk gaji ini nantinya direncanakan akan dibayarkan setiap bulan ya sama seperti gaji pokok kita, tapi mengacunya pada struktur gaji. Kalau sekarang kita mengacu pada golongan pangkat ruang, nantinya mengacu pada struktur gaji. Nah, struktur gaji ini terdiri dari tingkat jabatan dan rentang gaji. Nah, tingkat jabatan itu maksudnya ya kalau administrator, kalau JPT atau jabatan fungsional pelaksana itu tingkat jabatan. Dan ada rentang gaji. Nah, rentang gaji ini nanti yang akan menentukan pegawai itu akan ditempatkan di mana. Apa yang dipertimbangkan? Yang dipertimbangkan adalah nilai individu. Nilai individu itu apa? Nilai individu ada kualifikasi, ada kompetensi, ada pengalaman kerja yang relevan dengan bidang tugas jabatan. Nanti ini akan diatur di peraturan pelaksana dari PP yang akan kita susun. Bagaimana kualifikasi, bagaimana kompetensi, bagaimana pengalaman kinerja yang akan menjadi dasar nilai individu untuk dititikkan, ditempatkan dalam titik rentang gaji yang sudah kami simulasikan. Kemudian yang kedua ada penghargaan motivasional. Motivasional ini ada finansial dan non-finansial. Kalau finansial ini nanti akan diberikan dalam bentuk insentif kerja. Kalau kita sekarang kan bentuknya masih tunjangan kinerja Bapak Ibu, kalau di daerah ada TPP ya. Nah, kalau di pusat mungkin sebagian sudah ada yang memberikan tukin berdasarkan pencapaian kinerjanya selama 1 bulan, tapi juga masih ada yang diberikan dalam bentuk fix, tapi hanya melihat dari dari aspek persensi saja gitu. Nantinya insentif kerja itu kami berikan berdasarkan capaian kinerja dari target kinerja yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun. Namun pemberiannya diberikan secara periodik. Kemudian selain insentif kerja, kami juga ada konsep yang disebut dengan bonus. Bonus ini diberikan dalam siklus penuh 1 tahun sesuai peraturan tentang pengelolaan kinerja ya PP 30 dan Permen 6 tahun 2022 yang tentu saja diberikan dengan pertimbangan pemberian bonus tersebut bagi pegawai dengan predikat kinerja baik dan sangat baik Bapak Ibu. Jadi insentif kerja maupun bonus itu hanya diberikan pada pegawai dengan predikat kerja baik dan sangat baik. Ini sudah diatur untuk predikat kinerjanya di Permen 6 tahun 2022. Kemudian ada bentuk penghargaan motivasional lain yaitu dalam bentuk non-finansial. Non-finansial ini dalam bentuk rekognisi kepada pegawai, Bapak Ibu. Rekognisi ini ada 2 bentuk lagi yaitu formal dan non formal. Untuk yang formal misalkan kita bisa berikan penghargaan rekognisi berupa sertifikat untuk pegawai-pegawai atau individu dengan predikat talenta promotable dan star. Kuadran talenta ini juga akan nanti diatur tersendiri tentang manajemen talenta Bapak Ibu, dan di ranah total reward ini atau penghargaan kesejahteraan ASN ini memberikan bentuk rekognisi seperti mungkin sertifikat atau plakat ya. Kemudian ada rekognisi dalam bentuk non formal. Non formal ini bisa berupa pengakuan yang diberikan terhadap pegawai yang berkinerja tadi. Rekognisi pengakuan ini bisa dalam bentuk pujian baik dari atasan, dari peers gitu ya Bapak Ibu, yang nantinya juga akan berpengaruh pada penilaian talenta dari pegawai tersebut. Kemudian yang ketiga ada kita sebut benefit. Benefit ini terdiri dari tunjangan dan fasilitas Bapak Ibu. Tunjangan dan fasilitas dibagi lagi nanti menjadi 2, yaitu dasar dan pilihan. Nah, dasar ini yang tadi kami sebut di awal bahwa RPP ini merupakan gabungan termasuk di dalamnya ada jaminan pensiun, jaminan hari tua, JKK, JKM ya Bapak Ibu. Ini nanti akan menjadi tunjangan dan fasilitas dasar yang didapatkan oleh semua pegawai ASN. Jaminan dasar itu terdiri dari jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dasar, jaminan kecelakaan kerja dasar, jaminan kematian dasar, kemudian ada tunjangan kemahalan sebagai amanat Undang-Undang ASN, kemudian ada TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat, berupa bantuan hukum, cuti,
perjalanan dinas, dan biaya bantuan pendidikan anak pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Itu tadi merupakan bentuk-bentuk konsep tunjangan dan fasilitas dasar yang kami rumuskan dalam RPP tersebut. Kemudian berikutnya ada tunjangan dan fasilitas pilihan Bapak Ibu. Ini merupakan tunjangan dan fasilitas yang bisa didapatkan pegawai ASN sesuai dengan pilihannya tergantung dengan kebutuhannya. Itu ada jaminan kesehatan pilihan. Jaminan kesehatan pilihan ini bukan jaminan pensiun yang kita terima sesuai dengan SJSN ya Bapak Ibu. Kemudian jaminan kecelakaan kerja pilihan, jaminan kematian pilihan, fasilitas perumahan atau sewa rumah, kemudian nanti kita konsepkan untuk tunjangan transportasi atau kendaraan dinas jabatan atau sewa kendaraan operasional jabatan yang saat ini juga sebenarnya sudah ada. Kemudian ada biaya paket data dan komunikasi, lalu THR juga masih ada, kemudian gaji 13 atau yang kita sebut dengan tunjangan pendidikan anak, kemudian ada uang lembur, uang makan, tunjangan jabatan, tunjangan suami istri atau anak, kemudian yang terakhir ada biaya pakaian dinas. Itu adalah bentuk-bentuk tunjangan fasilitas yang berbentuk berwujud tunjangan fasilitas dasar dan pilihan Bapak Ibu. Dan update Bapak Ibu sampai saat ini RPP manajemen kesejahteraan pegawai ASN masih dalam penyusunan pembahasan RPP Bapak Ibu sehingga kami belum dapat memberikan detailnya seperti apa. Kemudian kami juga masih melakukan simulasi untuk budgeting, alokasi budgeting di instansi daerah. Kalau instansi pusat ini sudah berjalan Bapak Ibu dan mudah-mudahan tidak ada kendala ke depannya, tinggal instansi daerah saja. Seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.